Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, serta Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai paslon presiden dan wakil presiden pada pemilu serentak 2024. Selanjutnya KPU Republik Indonesia akan mengundi dan menetapkan nomor urut paslon presiden dan wakil presiden pada hari ini di kantor KPU pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Senin 13 November sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam pemilu presiden 2024. Penetapan ini dilakukan setelah KPU melakukan verifikasi dokumen dan melihat hasil tes kesehatan kedua pasangan tersebut. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye pemilu yang akan berlangsung mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 atau berlangsung selama 75 hari. Sementara pemungutan suara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Usai menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres, KPU akan menggelar penetapan nomor urut Capres-Cawapres dengan mekanisme pengundian di kantor KPU Republik Indonesia pada malam ini. Menurut agenda, acara akan dibuka dengan makan malam KPU dengan elit partai politik serta pasangan calon. KPU mengundang 150 orang dari tiap kubu Capres-Cawapres untuk menghadiri acara makan malam dan pengundian nomor urut tersebut. Selain itu, pengamanan dan pengawalan bagi masing-masing Capres dan Cawapres adalah berjumlah 74 personel yang terdiri dari 2 tim. Selanjutnya setelah penetapan ini, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 235 ayat 2. Acara rapat pleno KPU terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia pada Selasa 14 November 2023 jam 18.30 sampai dengan selesai. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD menyebut hingga akhir Oktober 2023 Satgas BLBI telah menyita aset senilai 34,6 triliun rupiah milik para obligator kasus BLBI. Angka tersebut merupakan 31,38% dari total tagihan yang harus diambil dari para obligator dan pengemplang. Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD menyebutkan dari Juni 2022 hingga akhir Oktober 2023, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI telah menyita aset senilai 34,6 triliun rupiah milik para obligator kasus BLBI. Angka tersebut merupakan 31,38% dari total tagihan yang harus diambil dari para obligator dan pengemplang. Meskipun BLBI merupakan bentuk perjanjian antara pemerintah dengan swasta yang berbentuk perdata, akan tetapi BLBI tetap berhak melakukan penyitaan penindakan terhadap pelanggaran negara. Lebih jelas, Menko Polhukam menyebutkan pada tanggal 4 Mei 2023, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disampaikan kepada DPR. Namun, menurut Mahfud, hingga kini dikarenakan DPR masih memiliki banyak agenda lainnya, RUU tersebut belum diagendakan untuk dibahas. Meskipun demikian, tanpa adanya undang-undang tersebut terkait dengan perampasan aset, BLBI tetap dapat dan telah melakukan perampasan aset para koruptor. Dikarenakan meskipun adanya RUU perampasan aset yang berdiri sendiri, sudah ada instrumen hukum walaupun belum rinci, tapi sudah ada dalam perencanaan.
Saya diberi tugas oleh Presiden bersama Menteri Keuangan sejak bulan Juni tahun 2022 dan sekarang pada akhir Oktober tahun 2023 kami dari Satgas BLBI itu sudah menyita aset dan merampas kekayaan obligor sebanyak 34,6 triliun rupiah. Yang itu berarti 31,38% dari total tagihan yang harus diambil dari pengemplang atau dari para pelaku wan prestasi dalam kasus BLBI ini. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo menyambut baik pembahasan terkait dengan penambahan 10% kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya 51% menjadi 61%. Hal ini diperkuat dengan adanya perpanjangan izin tambang sampai dengan 20 tahun setelah 2041 mendatang. Presiden Joko Widodo menerima Chairman Freeport McMoran Richard Adkerson di sela lawatan di Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023 waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyambut baik pembahasan mengenai penambahan 10% kepemilikan saham pemerintah di Freeport Indonesia yang sebelumnya 51% menjadi 61%, dengan membuka opsi untuk memperpanjang kontrak izin usaha pertambangan khusus PT Freeport Indonesia sampai dengan 20 tahun setelah 2041. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir menyampaikan, hal tersebut didukung dengan adanya hubungan baik antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang terus meningkat, utamanya dalam bidang perdagangan. Kedepannya melalui pertemuan ini, pihak Freeport pun nampak menunjukkan komitmen untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia, seperti di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kedepannya melalui pertemuan ini, pihak Freeport pun nampak menunjukkan komitmen untuk membangun smelter lainnya di lokasi lain di Indonesia seperti di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, yang menjadi satu dari dua syarat yang harus dipenuhi PT Freeport Indonesia untuk memperpanjang izin usahanya. Tidak hanya di Surabaya, Freeport punya komitmen membangun juga smelter di Fakfak, di Papua. Nah, hal-hal ini yang tadi disampaikan sangat positif untuk terus kita meningkatkan investasi daripada dari luar negeri untuk pembukaan lapangan pekerjaan di Indonesia sendiri yang seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden. Pemirsa, BNPB melaporkan cuaca ekstrim mendominasi kejadian bencana pada transisi musim hujan yang berlangsung pada Minggu kedua November 2023. Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan 60% kawasan di Indonesia masuk musim penghujan seperti wilayah Kalimantan Barat, Sumatera Utara maupun Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan sekitar 60% wilayah Indonesia masuk musim penghujan. BNPB pun mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi basah, yakni seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Potensi ini mendominasi kejadian bencana pada transisi musim hujan yang berlangsung pada Minggu kedua November 2023. Kepala Pusat Data Informasi Komunikasi dan Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa banjir dan tanah longsor menjadi catatan laporan kejadian bencana paling banyak terjadi, yakni 42%. Dari kejadian bencana didominasi cuaca ekstrim sebanyak 19 kali, termasuk wilayah Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Adapun di Pulau Jawa, Abdul melaporkan kejadian cuaca ekstrim mulai menggeser laporan krisis air bersih dengan Kalimantan yang masih didominasi dengan karhutlah. Maka dari itu, wilayah lainnya seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah harus mewaspadai banjir besar dengan durasi lama. Dalam 2 tahun terakhir banjir Sintang di Kalimantan Barat yang biasanya durasinya sampai 3 minggu dan merendam sangat banyak di aliran Kapuas, dan banjir Katingan di Kalimantan Tengah ini juga menjadi atensi Presiden 2 tahun lalu, sehingga kita harapkan tentu saja pemerintah daerah dalam 2 tahun terakhir ini sudah melakukan langkah-langkah antisipasi supaya tahun ketiga setelah Presiden berkunjung dan berpesan bahwa
harus ada solusi permanen untuk mengurangi banjir di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, benar-benar bisa kita lihat hasilnya di tahun ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya.